Jadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita perlu fokus pada pendidikan untuk mengurangi risiko kegagalan dan mengubah pola pikir para pioner dari penjual pi menjadi menggunakan pi sebagai mata uang. Dua, kita perlu fokus pada pengembangan ekosistem untuk menunjukkan kepada para pelopor bahwa pi memang dapat berfungsi sebagai mata uang parsial selama mainnet tertutup. Pendekatan ini akan mendorong para pelopor untuk berhenti menjual pi dan sebaliknya menggunakannya untuk membangun ekosistem. Dan inilah pekerjaan yang sedang kami lakukan. Baru-baru ini kami sibuk menata ulang tim inti GCV Global dan memilih duta GCV tingkat negara atau wilayah yang unggul yang dapat mengurus pendidikan pelopor lokal dan pengembangan ekosistem. Filipina berada di garis depan selama hampir 1 tahun. Terima kasih kepada Ibu Lumari dan semua 40 duta besar regional di Filipina. Kalian semua luar biasa. Dari 1 juta catatan GCV di blockchain hingga sekarang menggapai seruan saya baru-baru ini untuk pengembangan ekosistem nyata dengan pembayaran pi parsial. Seperti yang saya katakan sebelumnya, karena pi belum memiliki open mainnet, semua pemerintah, karyawan, pemasok, dan perusahaan penyewaan tidak akan menerima pi sebagai pembayaran mata uang. Oleh karena itu, menggunakan pembayaran 100% membawa tantangan besar bagi pedagang. Ditambah lagi ada masalah pajak. Kita dapat menggunakan bagian keuntungan dengan pembayaran pi, yang berarti semua pedagang mendukung GCV dan percaya ini dapat membantu open mainnet dengan harga GCV, dan mereka hanya menyetorkan keuntungan mereka sebagai pi. Seperti yang dikatakan Dr. Nicholas, jaringan pi akan menjadi open mainnet pada akhir tahun ini atau paling lambat sebelum Juni tahun 2025. Jadi pedagang bisa mendapatkan keuntungan mereka setelah open mainnet maksimal dalam 10 bulan. Jika mereka membutuhkan uang tunai, mereka dapat secara hukum menjual pi untuk mendapatkan fiat setelah open mainnet. Kita dapat mengamati bahwa strategi ini telah menarik banyak pedagang untuk bergabung dengan jaringan pi kami, termasuk beberapa yang bukan pelopor, dan ini adalah berita yang sangat bagus. Jika pedagang bergabung dan menggunakannya hanya 10% hingga 50% pi untuk transaksi, itu akan berkontribusi pada penerimaan pi sebagai mata uang di komunitas. Ini sepertinya mengatakan bahwa setengah bulan tetaplah bulan. Pi sebagian berarti pi adalah mata uang di komunitas sekarang. Jadi itu sangat penting. Saya berharap informasi yang saya bagikan pada Anda hari ini dapat mengatasi ketidakpastian banyak pelopor dan membantu Anda memahami langkah kami berikutnya, yaitu memfasilitasi sirkulasi pi. Hanya ketika lebih banyak pedagang ekosistem menggunakan pi, para pelopor akan menganggapnya sebagai mata uang yang tepat dan menghilangkan pasar gelap. Hanya ketika kita membangun ekosistem yang kuat,
tim inti akan yakin dalam mempercepat proses KYC dan migrasi. Yang terpenting mereka membuat keputusan untuk open mainnet pada bulan Desember tahun ini dengan sukses. Mari berkolaborasi untuk membantu para pelopor global dalam mengejar pencapaian terkini komunitas Filipina. Jika kita memiliki komunitas di 120 negara seperti Filipina, saya yakin kita dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem kita secara signifikan dan segera membangun rantai produksi. Ini akan menjamin keberhasilan open mainnet yang lebih cepat dan lebih dari itu. Setelah open mainnet, Pi akan meraih kesuksesan jangka panjang. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berharap konferensi hari ini sukses besar. Doris Shin, Direktur Eksekutif pendiri Gerakan GCV Global, 10 Agustus tahun 2024. Penafian, perlu diketahui bahwa konten sebelumnya ditunjukkan semata-mata untuk edukasi komunitas Pi Network dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Saya tidak mewakili Pi Network Core Team atau lembaga atau bisnis afiliasi. Sekian, terima kasih dari kami. Bangkit kembali.